siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada para tamu undangan yang saya hormati, hari ini setahun persis di mana waktu itu Bapak Presiden meresmikan dan membuka Rumah Sakit Maya Pada Bandung. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Bapak Ibu yang telah membantu Maya Pada Bandung untuk bisa mencapai setahun ini. Dan itu saya sangat berterima kasih atas komitmen dan kepercayaan. Saya harap kita bisa, saat kami pun bisa membalas kepercayaan itu dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien. Tahun ini pun kita berkomitmen dan kita memfokuskan, yaitu bagaimana kita bisa mendepankan pasien yang pertama. Bagaimana secara perusahaan kita bisa menjadi sebuah perusahaan yang patient-centric. Itulah tugas kita, bagaimana kita bisa put pasien itu menjadi nomor satu di atas segala sesuatu. Terus kita harus bisa kejar yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi tolong kepada Dr. Irwan dan timnya, jangan puas dengan pencapaian yang telah dihasil, terus kita harus bisa mencapai breakthrough. Karena saya yakin dengan kita masuk ke Bandung, rumah sakit lainnya pun sudah panik. Dan mereka pun pasti akan jauh lebih bekerja keras untuk bisa lebih baik. Jadi otomatis MHBD pun harus bisa lebih baik. Selamat siang Tribuners, ketemu lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Maya Pada Hospital Bandung, Dr. Irwan Hermawan MM. Selamat siang dokter. Selamat siang Pak. Sehat? Sehat. Ya. Semangat terus Pak. Semangat terus. Sebelumnya saya mewakili Tribun Jabar mengucapkan selamat ulang tahun buat Maya Pada Hospital Bandung. Dokter boleh diceritakan perkembangan Maya Pada Hospital Bandung ini selama 1 tahun ini? Sebelumnya terima kasih Pak. Sama-sama dokter. Puji Tuhan kita pada hari ini kita telah merayakan ulang tahun 1 tahun tepat. 1 tahun ya dokter ya. Sejak Maya Pada Hospital Bandung diresmikan. Dan kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat dan sekitar telah dipercayakan kami untuk diberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian kami banyak prestasi yang sudah kami dapatkan, mulai dari pelayanan pasien rawat jalan, Ya. yang dimana lebih dari 40.000 pasien 40.000 pasien berhasil kami tanganin, baik rawat jalan maupun rawat inap. Total tindakan yang telah kami lakukan di Maya Pada Hospital Bandung sekitar 1.500 tindakan bersama dengan tim dokter spesialis dan juga subspesialis, dan kami pun dengan total lebih dari 6.000 pasien medical check-up telah kami layani hingga penghujung tahun 2023. Dan kami belum genap 1 tahun, di akhir tahun kemarin kami telah memiliki dan menjalani akreditasi rumah sakit dengan hasil paripurna. Wah, mantap dokter. Jadi pengalaman yang luar biasa yang telah kami lakukan hingga penghujung tahun 2023. Ya, kalau menurut Dr. Irwan dan tim, pencapaian ini sesuai ekspektasi atau bahkan melampauinya, dokter? Jujur sangat melampaui, Mas. Sangat melampaui. Jadi kita tidak terasa bahwa begitu besar antusias dan kepercayaan masyarakat kepada kami, sehingga kami pun di tahun 2023 banyak sekali inovasi yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan dari pelayanan kesehatan masyarakat. Ya. Kami memiliki layanan-layanan unggulan seperti penyakit jantung. Kami telah berhasil menangani kasus-kasus kompleks penyakit jantung. Ya. Untuk layanan unggulan kami
neuroscience, kami pun telah berhasil melakukan tindakan-tindakan operasi yang berhubungan terhadap otak. Kita lihat trennya semakin hari semakin tinggi kasus kanker otak. Dan kami dengan alat teknologi terkini berhasil mengeluarkan tumor otak melalui lubang hidung tanpa membuka kita punya kepala, dan tumor berhasil dikeluarkan. Pasien dirawat di rumah sakit kurang lebih 2 hari dan bisa kembali beraktivitas. Sebegitu instannya gitu. Betul, karena kita pun didukung oleh alat semi robotik mikroskop untuk bedah saraf, dan kami memiliki neuronavigasi. Jadi seorang dokter jika akan membedah tumor di daerah otak dengan kombinasi neuronavigasi dan mikroskop semi robotik ini, maka kita tahu persis berapa besar tumor otaknya, berapa dalam tumor otaknya, ada di posisi mana, dan bagaimana kita harus mencapai. Tanpa perlu bedah ya? Benar. Jadi dengan teknologi yang terkini, kami berkombinasi dengan pelayanan baik tim keperawatan dan lainnya untuk memberikan pelayanan yang paling baik kepada pasien. Nah, jadi pencapaian 2023, tindakan-tindakan yang kami telah berikan itu akan menjadi momen bagi kami di mana tahun 2024 kami pun percaya dan yakin dapat memberikan layanan yang lebih paripurna, yang lebih membanggakan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu repot-repot jauh keluar kota atau bahkan keluar negeri. Oke, dokter, saya tadi sempat lihat testimoni dari Ibu Juanita ya. Nah, kita sama sekali tidak melihat bekas stroke di ibu itu. Nah, sebenarnya kalau boleh di-spill dokter, itu apa sebenarnya yang dilakukan tim dokter Maya pada Bandung? Nah, jadi kami merupakan rumah sakit ready stroke hospital. Jadi rumah sakit ready stroke hospital ini bahwa kami memiliki protokol code stroke. Protokol code stroke ini merupakan tim yang komprehensif yang terdiri dari dokter saraf, dokter bedah saraf, dokter radiologi, dan juga perawat-perawat yang memang kita sudah latih untuk mampu dan mahir melakukan penilaian dan penata laksanaan dalam pasien-pasien stroke. Jadi kita tahu kalau pasien stroke itu pertama terdiri dari 2. Ada stroke yang memang perdarahan dan ada stroke yang tidak perdarahan atau penyumbatan. Nah, tadi pasien testimoni kami adalah pasien yang stroke tanpa perdarahan, artinya sumbatan. Tujuan utama sehingga pasien itu bisa kembali pulih adalah kita harus secepat mungkin membuka sumbatan, yang dalam arti ini sumbatan di otak. Jadi begitu pasien datang di IGD kami melakukan berbagai prosedur, salah satunya menentukan apakah pasien ini perdarahan atau tidak. Jadi ada pemeriksaan namanya CT scan, kami memiliki, ada pemeriksaan dilanjuti oleh MRI. Kombinasi CT scan dan MRI untuk menentukan apakah pasien ini bisa dengan cepat tidak kita lakukan tindakan. Jika cepat, maka poin keduanya harus ada tim dokter yang hadir segera secepat mungkin ke rumah sakit dan pemberian obatnya. Nah, ini pun kami sudah berkomitmen sehingga tidak ada waktu terbuang secara cuma-cuma. Itu dalam kondisi pasien datang ke IGD dokter sudah tahu bahwa itu stroke atau belum? Belum. Jadi begitu pasien datang ke IGD, kita harus mengenali dengan cepat bahwa ini stroke. Nah, begitu kita kenali dengan cepat, maka kita harus mengkontak dokter spesialis dan tim khusus yang bisa mengambil keputusan dengan cepat. Setelah itu kita akan komunikasi dengan keluarga pasien dan pasien bagaimana program kita yang akan berikan dan dampak apa yang terjadi. Sehingga keluarga dengan cepat dan mudah mengatakan ya setuju. Nah, pada saat
baik itu tim IGD, tim dokter spesialis, dan keluarga ataupun pasien sudah memiliki satu suara, maka kita bisa memberikan hasil yang sangat memuaskan. Jadi ini tadi contoh sempurna dari sebuah kondisi ya, kolaborasi. Oke, dokter. Kalau kita tadi Pak Jonathan menyebutkan pasien sentrik kolaborasi itu tema tahun ini ya? Betul. Boleh dijelaskan dok? Nah, pasien sentrik, tema kita HUT pertama di Mayapada Hospital Bandung, itu pelayanan yang berfokus kepada pasien. Nah, seperti tadi, contoh pasien stroke. Kita berfokus kepada pasien stroke tersebut. Dan rumah sakit berkomitmen, seluruh dokter yang terlibat di dalam penanganan stroke tidak boleh kompromi. Ada di mana, sedang apa, dan dalam kondisi apa, mereka harus berfokus semuanya kepada pasien dengan komitmen waktu yang kita udah sepakati. Nah, untuk wujud lain pasien sentrik di dalam pelayanan secara menyeluruh, kami pun berkomitmen di setiap unit, mulai dari pasien datang atau masuk ke rumah sakit sampai dengan perjalanan pasien di dalam mendapatkan pelayanan di rumah sakit, kami melakukan komitmen bersama. Nah, kita tahu rata-rata Pak, kalau datang ke rumah sakit nunggu dokter lama. Nah, tapi dengan konsep patient centric, kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan para tim dokter untuk berkomitmen bersama, dan kita memberikan respon time. Berapa lama pasien akan mendapatkan pelayanan dokter. Termasuk kembali lagi, misalkan pasien setelah konsultasi dari dokter, dia akan melakukan pembayaran. Nah, kami pun konsen bahwa berapa lama pasien akan selesai mendapatkan pembayaran atau proses pembayaran akhir. Nah, itu salah satu prinsip dari pasien sentrik yang kami usung di rawat jalan. Kemudian pasien sentrik kembali yang kami fokuskan di rawat inap. Kita tahu sekarang dengan pola gaya hidup sehat, rata-rata orang dengan usia lanjut memiliki penyakit banyak sekali ya, Pak. Ada penyakit darah tinggi, hipertensi, dan lain-lain. Dengan prinsip pasien sentrik, kami pun bersinergis dan berkolaborasi dengan tim dokter-dokter spesialis yang memang ahli di bidang. Misal, jika dia memiliki penyakit hipertensi dan jantung, kami akan memberikan pelayanan oleh dokter spesialis jantung kami, sehingga dia bisa berfokus terhadap kelainannya. Kalau dia misalkan memiliki kelainan kencing manis, kita pun memiliki dokter penyakit dalam yang khusus endokrin yang dapat memberikan hasil yang paling baik. Dan penyakit lainnya. Dengan berfokus kepada pasien, kita akan selalu berkomunikasi antar dokter. Bagaimana memberikan terapi, bagaimana berkolaborasi sehingga pasien lebih cepat pulang. Kalau di rumah sakit lain, terkadang dokter A datangnya pagi, dokter B datangnya siang, dokter C kadang lupa. Nah, kalau di sini kita ada satu namanya patient doctor service. Dia akan mengingatkan dan akan menghubungkan dan mengupdate kepada dokter-dokter spesialis ini bagaimana kondisi pasien hari ini dan seperti apa perbaikannya. Jadi tema kita yang kita usung pasien sentrik ini, kita akan lebih berfokus dan bersinergis memberikan pelayanan berkolaborasi kepada pasien kita. Nanti tema ini akan berlangsung selama 1 tahun ini, tahun kedua ini atau bagaimana, Dok? Nah, tema ini akan berlangsung selamanya, karena ini adalah komitmen kita. Nah, kenapa diangkat tema ini? Artinya bahwa tahun ini kami sangat berkomitmen untuk mewujudkan di tahun ini pasien centric organization ini
akan menjadi budaya. Ya. Nah, dasar menjadi budaya akan menjadi suatu kebiasaan. Dan dasar menjadi kebiasaan akan kita tularkan menjadi added value di dalam pengalaman pasien selama berobat di Mayapada Hospital Bandung. Nah, tahun-tahun depan dengan tema apa dan seperti apa, ya pastinya kita akan selalu memberikan nilai-nilai tambah. Kenapa sih orang harus berobat di Mayapada Hospital Bandung? Dibanding di tempat lain, atau kekurangan-kekurangan apa yang memang belum didapat oleh masyarakat, kami akan memberikan hal tersebut sebagai nilai tambah. Oke, dokter. Saya dapat informasi bahwa pada ulang tahun ini ada kegiatan CSR dari Mayapada Bandung. Apa itu, dok? Ya, jadi memang Mayapada Hospital Bandung, kami sangat berantusias dan berkomitmen untuk memberikan dan membantu kepada warga-warga yang dimana kita pun peduli akan kesehatan. Jadi kita ada 2 program, Pak. Yang pertama program CSR kami, operasi bibir sumbing dan juga celah langit-langit. Kita tahu kedua penyakit tersebut adalah merupakan suatu kondisi yang didapat sejak di dalam kehamilan. Dan rata-rata masyarakat ini malu membawa anak-anaknya. Atau memiliki kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena merupakan penyakit atau kondisi yang dibawa sejak lahir. Dan rata-rata asuransi kesehatan dan lain-lainnya tidak dapat mengcover atau membiayai. Jawa Barat kita tahu penduduknya pun cukup tinggi. Terbanyak se-Indonesia ini, dokter. Benar. Dan kasus bibir sumbing atau celah langit-langit, insiden di luar negeri itu 1 sampai 2 per 1000 kelahiran. Itu didapat memiliki insiden. Dan di Asia, data terakhir yang saya dapat, 1 per 500 kelahiran setiap tahunnya memiliki insiden kecenderungan adanya kelainan bibir sumbing dan celah langit-langit. Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar, kami menilai kondisi untuk dilakukan CSR bibir sumbing ini relevan dengan tingginya jumlah penduduk. Akhirnya kami putuskan dan kami berhasil menjaring sekitar 20 penderita. Tersebar baik dari Kota Garut, Sukabumi, Majalengka, ataupun sekitaran kota dan Kabupaten Bandung. Dari 20 kami pun melakukan kita sebut layak tidak layak kondisi kesehatannya untuk dilakukan tindakan. Ternyata dari 20 kami kemarin berhasil mengoperasi sebanyak 8 pasien. Sisanya memang dalam kondisi 1 sakit atau kedua perlu ditangani beberapa kondisi-kondisi tertentu. Nah, dari 8 kami setelah berhasil kemarin dan hari ini pulang. Sejauh ini mereka hasil komunikasi bersama kami, memang masyarakat kita ini memiliki keterbatasan untuk ada kesempatan mendapatkan operasi. Jadi kami pun bersama dengan Yayasan Bibir Sumbing dan juga dokter-dokter spesialis, kita mencoba akan melanjutkan program-program CSR ini lebih rutin dan pasien dapat terbantu. Kalau masih terbuka, dok, ini masih terbuka atau bagaimana? Kami akan atur kembali. Jadi nanti kami akan atur kembali beberapa persiapan dan setelah itu karena untuk yang penderita sekarang yang kemarin kita udah operasi akan ada beberapa tahapan, Pak. Jadi kami membuat program bahwa operasi yang kemarin kita selesaikan 100% sehingga pasien dapat pulih 100%. Nah, setelah itu baru kita akan membuka kesempatan lain. Dokter, pertanyaan terakhir, dokter. Baik. Nah, bisnis seperti apa nanti yang
perkembangan rumah Mayapada seperti apa yang nanti akan diharapkan terjadi pada 3, 5 atau 10 tahun mendatang, Dokter, untuk Ya, kami Mayapada Hospital Bandung, Ya. kami disupport oleh Mayapada Healthcare Group, di mana kami memiliki fasilitas terkini, sehingga pelayanan kami pun akan kami terapkan sesuai dengan standar internasional. ya. Dan besar harapan kami bisa menjadi pusat rujukan Jawa Barat yang dikenal dapat memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik, Ya. dengan teknologi terkini. Jadi harapan kami ke depan kami dapat terus berinovasi, memberikan pelayanan dengan teknologi terbaik, dengan tim yang solid dan bahu-membahu, dan tentunya berfokus terhadap pasien. Oke, Dokter, ada satu pertanyaan tertinggal, Dokter. Bagaimana komentar Dokter Irwan terkait dengan Undang-Undang Kesehatan terbaru memungkinkan dokter asing lebih mudah bekerja di Indonesia? Ya, dengan undang-undang praktek kedokteran yang terbaru, Iya. dengan adanya transfer knowledge, dengan adanya suatu pertukaran pengalaman dan pengetahuan dengan dokter-dokter asing, tentu kami akan menerima dan merespon sangat positif. Positif ya, Dok? Mengapa sangat positif? Kita tahu dengan adanya suatu pengalaman yang baru, dengan teknologi yang terbaru, itu pun akan meningkatkan daya saing kita dengan negara-negara lain. Oke. Sehingga kami pun sudah dimulai sejak tahun lalu, Mayapada Hospital secara grup, kami bekerja sama dengan Singapura untuk melatih tim dokter dan juga perawat kami, dan kami juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Apollo di India, yang merupakan rumah sakit terbesar dengan teknologi yang sangat canggih. Dan di tahun ini kami pun telah mengirim beberapa dokter spesialis, dokter umum, dan perawat untuk mereka belajar dan meningkatkan kemampuan mereka. Jadi dengan adanya undang-undang praktek terbaru, pada dasarnya itu akan memberikan kekuatan bagi kita, khususnya bangsa Indonesia, untuk dapat memajukan ilmu kedokteran yang semakin terdepan. Artinya pasien-pasien di dalam negeri tidak perlu ke luar negeri karena di sini sudah cukup. Gitu. Benar. Oke. Itu Dokter Irwan, terima kasih atas bincang-bincangnya. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Mayapada Hospital Bandung. Semoga sukses dan sangat berguna buat warga Bandung dan Jawa Barat. Terima kasih. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami dengan Dr. Irwan, Direktur Mayapada Hospital Bandung. Banyak sekali inspirasi dan informasi yang beliau sampaikan. Semoga berguna buat kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa dalam wawancara khusus berikutnya dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah inspiratif. Salam Tribun.